Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para bapak-bapak kiai, wabil khusus kepada segenap pengasuh Pondok Pesantren Al-Mujaddadiyah yang saya hormati, segenap bapak dan ibu guru yang berada di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujaddadiyah, yang saya hormati segenap wali santri yang ada di rumah masing-masing, dan juga tidak lupa kepada anak-anakku semua, santriwan dan santriwati, calon santri tepatnya dari Pondok Pesantren Al-Mujaddadiyah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai pada detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kesehatan zahir, kesehatan batin. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan, menuju zaman terang benderang, zaman Islamiyah, dan yang selalu kita harapkan syafaatnya mulai di dunia ini sampai nanti di akhirat. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, Pondok Pesantren ini adalah sebuah lembaga pendidikan khas Indonesia, dan bahkan mungkin lembaga pendidikan yang paling tua di Indonesia. Di dalam buku Atlas Wali Songo, Pak Agus Sunyoto itu mengatakan bahwa disinyalir pondok pesantren adalah pendidikan lokal yang diislamkan, atau lembaga pendidikan yang diislamisasi, yang diambil dari sistem pendidikan lama yang dulu masih menganut agama Hindu dan Buddha. Nah, sistem pendidikan ini kemudian diadopsi oleh para wali songo, kemudian diislamkan, sistemnya diambil, kemudian isinya diganti. Ini awal mula atau asal usul dari pendidikan pondok pesantren. Kemudian di dalam pondok pesantren itu ada, yang pertama ada kiai, pasti sebagai tokoh sentral di situ. Kemudian yang kedua ada santri, kemudian yang tiga ada asrama. Jadi ada tiga hal, ada kiai, ada santri, kemudian ada asrama. Yang pertama adalah kiai. Kiai adalah tokoh sentral yang di situ selalu membimbing, selalu mengajar, selalu mengawasi, selalu mendidik santri yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah santri. Santri adalah, kalau kita telusuri apa asal usul dari kata santri, ada yang mengatakan bahwa santri ini berasal dari kata sastri. Ya, ini diambil dari seperti yang saya katakan di awal, bahwa pondok pesantren adalah lembaga yang diislamisasikan, yang awalnya Hindu Buddha kemudian diislamkan, sedangkan sistemnya itu diambil. Santri berasal dari kata sastri, yang artinya adalah orang-orang yang mempelajari kitab suci. Itu makna santri yang pertama. Kemudian makna yang kedua adalah santri berasal dari kata cantrik. Apa arti dari cantrik? Cantrik adalah orang yang selalu mengikuti dan selalu patuh kepada kiai. Atau kalau zaman dulu mungkin kalau
kiai itu kan Islam ya. Kalau mungkin sebelumnya adalah kepada pendetanya atau brahmananya yang ada di situ. Maka dua asal kata santri ini tidak bertentangan. Kalau kemudian itu nanti kita gabungkan menjadi orang yang mempelajari kitab suci, yang selalu patuh dan taat kepada kiai, itu adalah santri. Ada juga yang mengatakan bahwa santri ini insan tri. Insan yaitu manusia yang di dalamnya selalu memegang teguh tiga hal. Yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, yang ketiga adalah ihsan. Jadi santri adalah orang yang selalu memegang teguh iman, Islam, dan ihsan. Kalau kemudian ini kita dalamkan lagi, ya, bahwa santri adalah orang yang selalu atau orang yang mempelajari iman, ini adalah merupakan akidah, ya. Islam di situ ada syariah, kemudian yang ketiga adalah ihsan, di situ tasawuf. Jadi ini sesuai dengan madhab kita, yaitu madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang di situ ada akidah, ada syariah, kemudian ada tasawuf. Ini santri. Kemudian apa bedanya pendidikan pesantren dengan pendidikan yang lainnya, yang bukan pesantren? Jelas beda. Yang pertama, di dalam pesantren ini ada yang namanya tarbiyah, ada dirosah dan juga tarbiyah. Apa dirosah dan tarbiyah? Di situ bukan hanya sekedar belajar dan mengajar, tapi di situ ada pendidikan yang langsung dicontohkan oleh kiai, yang kemudian di situ ditiru oleh para santri. Ini yang mungkin tidak ada di dalam pendidikan yang bukan santri. Kalau di luar sana yang bukan pesantren, mungkin guru hanya sekedar mengajarkan, setelah itu kemudian pulang. Tapi kalau di pondok pesantren tidak. Seorang guru atau kiai itu bukan hanya sekedar memberikan pelajaran, tapi di situ juga sekaligus memberi contoh dan juga membenarkan ataupun mengkoreksi apabila santrinya ada yang salah. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, di dalam pondok pesantren itu ada yang namanya mujahadah ataupun riyadhah. Maka jangan heran kalau kemudian nanti kalian sebagai santri akan dikenalkan oleh para kiai, dikenalkan dengan yang namanya wiridan, istighosah, tahlilan, dan lain sebagainya. Ini adalah memang sebagai sarana kita, mujahadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memohon kepada Allah apabila kita punya hajat-hajat. Semoga hajat yang kita inginkan ini dikabulkan oleh Allah. Langsung dibimbing oleh kiai. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah bahwa di dalam pondok pesantren di situ ada uswah atau contoh yang langsung diberikan oleh para kiai. Maka di situ pentingnya atau tokoh sentral yang ada di dalam pondok pesantren situ adalah kiai. Untuk itu maka kalian sebagai calon-calon santri baru, maka hal-hal yang seperti ini harus kalian pahami. Sebagai santri, kita kembali kepada definisi yang pertama tadi, bahwa santri ini adalah cantrik. Apa? Yaitu orang yang harus selalu taat dan patuh kepada dawuhnya kiai. Definisi yang kedua, yang berasal dari kata sastri, bahwa santri adalah orang yang mempelajari kitab suci. Maka nanti di pondok pesantren, kalian nanti akan diajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, bagaimana tajwidnya, bagaimana makhorijul hurufnya, itu nanti akan diajarkan oleh guru-guru kalian yang ada di pondok pesantren. Kemudian kalian juga nanti akan diajarkan kitab-kitab
ya, kitab-kitab yang di situ merupakan penjabaran dari Al-Quran, penjabaran dari Al-Hadis. Ada disiplin ilmu fikih, kemudian ada disiplin ilmu tasawuf, kemudian ada disiplin ilmu tauhid dan lain sebagainya. Yang mungkin ini tidak diajarkan secara intensif di pendidikan yang di luar pondok pesantren. Maka mantaplah kalian jadi santri. Tidak usah ragu kalian menjadi santri. Dan jangan berpikir ketika nanti kalian jadi santri, besok akan jadi apa. Jangan. Karena sudah terbukti bahwa santri itu tidak kalah dengan yang bukan santri. Sejarah Indonesia mencatat bahwa santri bisa menjadi seorang presiden. Siapa? Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan yang sekarang ini santri bisa menjadi wakil presiden. Siapa? Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sekali lagi, kalian jangan berkecil hati, kalian harus mantap. Nawaitu bismillah, saya mantap untuk menjadi santri. Yang terakhir, pesan saya, ada firman Allah yang berbunyi, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan hendaknya di dalam satu kaum itu ada sekelompok orang yang pergi untuk belajar ilmu agama. Tujuannya apa? Ketika dia sudah menguasai ilmu agama, maka waliyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan dia akan memberi peringatan, akan mengajar, akan memberi peringatan kepada kaumnya ketika dia sudah kembali. Maka kalau kita sesuaikan dengan firman Allah ini, kalian santri-santri ini adalah ta'ifatun, sekelompok kecil di antara masyarakat kalian yang dipilih oleh Allah untuk berangkat ke pondok pesantren, untuk belajar ilmu agama. Tujuannya nanti ketika kalian sudah pulang untuk mendakwahkan ini semua, untuk menyebarkan ini semua, mensiarkan ini semua kepada masyarakat kalian, sehingga masyarakat kalian ini menjadi masyarakat yang selalu taat terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, mantaplah kalian sebagai seorang santri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.